Mana saya mau semua Mbak Ika. Nah, ini pada saat pembentukan atau perubahan dari H2O menjadi O2 nanti itu dengan reaksi sinar ya, nanti akan istilahnya akan dilakukan kayak istilah perubahan dari ATP ini ya. Jadi istilahnya nanti itu akan menghasilkan yang namanya energi. Lalu akan lanjut menuju siklus Kelvin ya, dan ATP ini nanti digunakan oleh siklus Kelvin untuk dia itu menjadi energi ini nanti digunakan untuk mengubah dari CO2 menjadi C6H12O6 di siklus Kelvin. Nah, nanti siklus Kelvin akan menghasilkan NADP+ sama ADP+ P nanti diubah lagi oleh reaksi sinar menjadi digunakan sebagai bahan ya, bahan oleh si kloroplast dalam reaksi sinar ini ya dengan bantuan H2O nanti dia diubah menjadi energi lagi dan nanti digunakan sebagai pengubah dari karbon dioksida menjadi si gula. Jadi istilahnya tuh reaksinya tuh memang berubah ya, muter ya. Jadi makanya dikatakan bahwa H2O itu sama CO2 digunakan sebagai sumber energi ya atau sumber dari fotosintesis. Padahal sebenarnya tidak sesimpel itu, tapi sebenarnya lebih banyak atau banyak sekali perubahan ya atau istilahnya. Jadi istilahnya apa ya? Dikatakan bahwa energinya tuh memang digunakan banyak ya atau istilahnya tuh kayak muter ya. Tapi sebenarnya ini tidak hanya ini saja ya untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Nanti ada zat hara ya. Zat hara ya kayak istilahnya pupu-pupuan itu mungkin juga ada nitrogen, terus nanti juga ada misalnya mungkin zat besi, zat hara yang dibutuhkan oleh si tanaman. Jadi tidak hanya sebenarnya digunakan CO2 dan H2O. Memang komponen utamanya ini ya. Cuma nanti ada zat-zat lain yang ditambahkan. Jadi ini kebesarannya Gusti Allah ya. Jadi si tanaman itu ya hanya membutuhkan ya tidak yang membutuhkan. Ya jadi istilahnya komponennya itu karbon dioksida dan juga air. Nanti dia bisa berubah menjadi oksigen dan juga nanti dia juga bisa menggunakan apa istilahnya nanti dia juga bisa berubah menjadi gula ya. Ini. Nah, ini untuk struktur dari klorofil ya. Klorofil jadi nanti di dalam kloroplas itu kan nanti berbagai macam ada nanti macam-macamnya klorofil. Nah, ini struktur dari klorofil itu sendiri. Jadi kalau kalian dulu di SD bicara masalah klorofil ya, ini sebenarnya adalah struktur dari klorofil ya. Jadi ini adalah struktur dari klorofil. Yaitu saat mengubah H2O menjadi O2. Selanjutnya akan terjadi proses siklus Kelvin, yaitu siklus mengubah CO2 menjadi gula. Pembentukan gula tersebut menggunakan ATP atau energi yang dihasilkan sebagai energi dan NADP yang dihasilkan dan diperlukan dalam reduksi CO2 menjadi glukosa. Fotosintesis terjadi dalam kloroplas berwarna hijau. Ya, semua tanaman yang hijau mempunyai kloroplas. Ya. Warna hijau tersebut berasal dari klorofil, yaitu suatu pigmen yang menghasilkan sinar. Ya. Jadi ini untuk yang kloroplas dan juga fotosintesis. Kenapa kok protein bahas ini, Pak? Karena nanti sedikit ada hubungannya mengenai masalah protein juga. Ya. Enggak, ini sebenarnya gabungan atau dari kemarin ya, istilahnya sambungan dari kemarin. Jadi biokimia juga berbicara mengenai siklus Kelvin dan juga energinya. Sebenarnya siklus Kelvin itu nanti bisa dijelaskan lebih lagi ya. Nanti saya jelaskan lebih lagi. Jadi ini untuk pembentukan kloroplas atau pembentukan energi atau proses fotosintesis yang ada terjadi di daun. Ya. Nah, sekarang saya lanjut lagi ya. Protein ya. Jadi protein atau protein ya sama juga ya. Itu ditemukan tahun 1838 ya. Jadi istilahnya tuh sebenarnya protein itu tidak membentuk dulu itu ditemukan ya. Kalau misalnya dikatakan bahwa kalian harus 5 sehat 4 sempurna, ada proteinnya, ada karbohidratnya, terus ada lagi misalnya
sih, saya lupa nanti, karbohidrat, protein, susu, terus sayuran ya. Nah, itu sebenarnya tidak langsung ditemukan ya, itu baru-baru saja ditemukannya. Ya. Apalagi ketika protein memang baru ditemukan tahun 1838. Ya. Jadi memang di sini protein itu dia dikatakan atau menggunakan istilah ya, yang diserap dari Yunani kuno ya. Dinamakan dia itu adalah proteus ya. Saya bikin proteus. Proteus ya. Proteus. Yang berarti pertama, penting atau utama ya. Jadi memang protein ini dianggap bahwa dia itu tuh paling pertama ya atau paling utama ya. Nah, protein ini dia mempunyai peran penting pada organisme hidup. Hampir semua organisme yang ada di dunia atau ada di yang kita ketahui itu tuh membutuhkan yang namanya proteinnya. Bahkan virus kuno itu pun membutuhkan yang namanya proteinnya dalam bentuk dia itu DNA. Ya. Nah, dibutuhkannya dalam apa? Dalam struktur ya, dalam proses reproduksi dan juga dalam fungsi ya. Jadi dalam struktur, reproduksi dan fungsi. Fungsi apa? Fungsi misalnya fungsi-fungsi dalam tubuh ya. Misalnya enzim dan semacamnya ya. Nah, protein dikatakan dia itu sebagai makromolekul ya. Mungkin pada bingung makromolekul apa? Kemarin ada yang ditanyakan ya. Jadi protein makromolekul itu adalah protein-protein yang memiliki berat massa ya atau BM-nya itu besar sekali ya. Jadi BM-nya itu besar, makanya dikatakan dia itu makromolekul. Dan jangan lupakan pula bahwa di sini dikatakan organik. Kenapa dikatakan organik? Karena dia itu istilahnya bilangan atau penyusunnya dihasilkan dari karbon. Selain dari karbon, dia memiliki istilahnya unsur-unsur yang sangat berhubungan dengan organik, yaitu C, H, N, O, P, S. Ya. Jadi karena dia sangat berhubungan dengan unsur-unsur ini, maka dikatakan dia itu tuh sebagai senyawa organik atau istilahnya molekul organik, ya, si asam amino ini. Dan tentu saja kemarin atau istilahnya dia itu memiliki susunan yang kompleks ya. Jadi istilahnya tuh suatu makromolekul ini nih atau protein ini dia memiliki susunan yang kompleks. Mungkin saya contohkan saja ya. Kalau misalnya dia dikatakan sebagai makromolekul yang kompleks. Nah, sebagai contoh misalnya di sini ya. Nah ini ya. Ini adalah salah satu transfer atau protein yang ada atau istilahnya yang ada di dalam tubuh manusia ya. Di sini ada di organisme Homo sapiens ya. Nah, ini kalau misalnya kalian pernah belajar kemarin ya, yang namanya strukturnya dia itu tuh helix atau misalnya strukturnya dia itu tuh adalah nah, strukturnya helix atau dia strukturnya adalah bentuknya sheet ya, beta sheet ya. Lain ya, ini contoh dari strukturnya. Ini salah satu contoh dari protein dan protein ini bisa kalian cari di rscb.pdb ya. Ini protein database ya. Ini ada di Amerika ya. Ini salah satu contoh proteinnya, ini protein NF kappa beta ya, NF kappa beta ya, crystal structure of NF kappa beta kappa B inducing kinase ya, NIK. Dan ini strukturnya dinamakan, biasanya kalau protein-protein itu dia memiliki nama ya. Jadi istilahnya tuh kayak memiliki kode. Kalau ini dinamakan kodenya 4DN5. Ini kalau dulu atau secara kuliah atau istilahnya secara umum ya, ini nih dikatakan sebagai protein yang berhubungan dengan kanker payudara. Ini protein 4DN5 ya. Ini pernah saya belajar juga di salah satu jurnal ya. Jadi ini salah satu struktur yang istilahnya berhubungan dengan apa ya? Tadi kanker payudara. Saya lupa ini inducing, ini bisa menyebabkan ini kalau nggak salah ini bisa menyebabkan kanker payudara protein ini.
Nah itu ya, ini struktur protein. Nanti struktur protein tuh makanya dikatakan dia itu tuh kompleks ya, karena memang dia itu susunannya kompleks sekali ya. Itu hanya salah satu contoh. Nanti ada yang lebih memusingkan lagi ya bentuk-bentuknya, tapi masih bisa dipelajari kok. Tidak sesusah yang istilahnya kalian bayangkan, tapi masih bisa dipelajari untuk protein-protein itu sendiri. Terus biasanya kalau misalnya asam amino ya atau protein-protein itu juga ya, kalau misalnya juga ada dikatakan di sini polimer alam dari asam-asam alfa amino. Jadi biasanya kalau misalnya kita temukan sebuah polimer ya, atau misalnya protein yang ditemukan di alam itu biasanya terdiri dari yang namanya asam-asam alfa amino. Nah, di sini juga protein ya, dia memiliki ciri-ciri. Jadi banyak sekali ciri-ciri yang istilahnya dihasilkan oleh protein. Pertama ya, dia memiliki BM yang sangat besar ya. Berat molekulnya itu besar ya. Bisa sampai ribuan sampai jutaan ya. Makanya kemarin kalau misalnya ada yang tanya atau misalnya Pak Eko tanya ya, berat protein itu kamu kok bisa dikatakan berat protein itu gede banget ya? Karena memang dia memiliki berat protein yang bisa sampai ribuan sampai jutaan ya. Tergantung seberapa besar dari protein tersebut ya. Tadi ya, karena tadi bentuknya ngeluar. Mungkin kalau misalnya kalian ingat ya, tadi kemarin kan saya ajari kayak kalian helixnya. Tadi helixnya aja udah ada 5 apa 6 ya, dalam satu protein ya. Jadi jumlah totalnya sangat besar sekali ya. Lah umumnya terdiri dari 20 asam amino ya, yang berikatan secara kovalen satu dengan yang lain dalam variasi bermacam-macam membentuk suatu rantai polipeptida ya. Jadi ini biasanya bisa terdiri dari 20 asam amino ya. Jadi dalam satu untai itu bisa terdiri dari 20 asam amino. Jadi bisa lebih. Kalau misalnya kemarin lisosom itu 120 asam amino. Pripun, Pak? Jadi istilahnya tuh panjang ya. Kemarin kan kalian belajar ya. Kalau misalnya protein itu tuh banyak sekali macam-macamnya ya. Atau istilahnya dia berikatan itu bisa membentuk macam-macam ya. Seperti tadi yang saya tunjukkan ya. Jadi protein itu bisa membentuk kayak dia itu tuh bentuk mangkat kok. Istilahnya Senin sampai Kamis mangkat. Misalnya dia kalau Senin itu ada kuliah juga, radiologi farmasi. Nah, balik lagi ke asam amino ya. Kan saya bilang kemarin, asam amino tuh berikatan dengan ikatan apa? Berikatan secara kovalen, Pak. Ya sebenarnya benar, cuman saya nggak mau yang kovalennya. Namanya apa? Namanya adalah polipeptida. Atau dikatakan dia memiliki ikatan peptida. Karena jumlahnya yang sangat banyak, maka dikatakan bahwa dia membentuk suatu rantai, ya rantai poli. Ya, polinya kenapa? Polinya banyak. Yang banyak apa? Peptidanya, Pak. Jadi istilahnya yang banyak itu adalah peptidanya sehingga membentuk suatu rantai. Bentuknya seperti apa lah nanti tadi saya sudah gambarkan. Membentuk kayak helix, membentuk kayak sheet ya. Biasanya tuh nanti bentukannya tuh kalau nggak dia tuh ngeluar, kalau nggak tuh dia tuh lurus atau dia tuh nempel-nempel ya. Jadi setelah itu nanti digabung-gabungkan ya antara rantai-rantai tersebut ya. Jadi satu sehingga membentuk suatu struktur yang umum ya. Seperti itu. Lalu ada terdapatnya ikatan kimia lain ya, seperti kemarin kalau misalnya kemarin bagaimana sebuah polipeptida atau suatu polipeptida itu bisa digabungkan menjadi satu ya. Kalau ini kemarin dihubungkan sama apa kalau ikatan sheet atau ikatan sheet kayak gini? Dihubungkan oleh ikatan apa? Yang ikatan di sini? Ada yang masih ingat? Apa sudah ambiar? Lupa kabeh? Ayo, apa ikatannya? Ikatan yang menghubungkan satu rantai sekunder apa? Ada yang ingat? Apa pada lupa semua ini? Hidrogen, Pak. Iya, ikatan hidrogen. Jadi istilahnya di sini nanti dihubungkan atau dieratkan dengan yang namanya ikatan hidrogen. Nah ini yang nanti istilahnya menjaga atau menjaga suatu struktur dari sebuah protein itu tetap menjadi satu ya. Walaupun nanti ada jembatan-jembatan yang lainnya atau nanti
ada penghubung yang lainnya. Misalnya tadi ada ikatan van der Waals, misalnya tadi ada ikatan jembatan di sulfida, terus ada ikatan polar-polar yang lainnya. Seperti yang tadi saya contohkan di sini. Di sini. Nah, bentukannya memang seperti ini ya. Jadi bentukannya itu seperti ini saja ya. Cuman sebenarnya di sini tuh ada suatu pengikat ya. Memang tidak terlihat kalau misalnya gambarnya seperti ini. Tapi kalau misalnya ini ya, kita di sini lihat ada helix ya. Helix ini sebenarnya itu digabungkan oleh ikatan hidrogen. Lalu juga nanti ada antara helix dengan satu dengan yang lainnya itu nanti ada ikatan yang lainnya. Terus ini misalnya ada ikatan lainnya. Terus ini juga ada ligan ya. Atau yang menghubungkan satu rantai dengan atau satu protein dengan satu protein yang lainnya. Ini nanti itu sebenarnya ada dua protein ya. Dua protein yang jadi satu yang nanti dihubungkan oleh ligan. Ligannya ada di sebelah sini. Ya. Terus di sini nanti juga ada H2O. Kenapa ada H2O? Karena nanti juga berikatan dengan istilahnya air ya, karena kan di dalam tubuh kita isinya air. Jadi banyak sekali macam-macamnya bentukannya. Ini baru satu tipe ya. Protein itu ada ribuan mungkin ya. Dan satu protein itu nanti dia memiliki berbagai macam fungsi ya, tergantung bagaimana nanti kalian belajar ya. Misalnya nanti kalian, kalau saya penelitiannya kemarin mengenai mencari ligan yang nanti paling cocok untuk yang digunakan sebagai ini ya, di ligan pengganti dari ligan ini ya, supaya apa? Supaya dia fungsinya sebagai anti kanker. Jadi ada beberapa ligan yang dia itu sifatnya kayak mengindus atau menyebabkan dari kanker payudara. Nah ini saya coba cari bagaimana nanti suatu senyawa lain itu bisa menggantikan ligan ini sehingga dia itu sifat dari kanker payudaranya berkurang. Pengindus atau penyebab ya, bukan pengindus, itu menyebabkan, lebih mudah menyebabkan kanker payudara. Itu salah satu contoh. Jadi banyak sekali istilahnya apa ya, celah buat penelitian kalau misalnya di in silico atau menggunakan komputer. Jadi penelitian saya menggunakan komputer gitu. Dan ini nanti mungkin kalau misalnya tertarik bisa ya, tanya sama saya kalau misalnya mau ikut penelitian sama saya mengenai in silico, tapi tidak untuk skripsi ya. Kalau skripsi saya mengharuskan untuk skripsi yang memang sudah tertipe. Kalau misalnya di saya tuh harus, kalau mau ikut penelitian kecil-kecilan ya monggo bisa ikut ya. Saya. Nah, terus ya, ciri lain dari protein, dia itu istilahnya tidak stabil ya. Jadi protein itu tidak stabil. Kenapa tidak stabil? Paling gampang itu adalah telur ya. Telur itu ketika kamu panaskan, dia nanti jadi apa? Jadi istilahnya padat ya. Nah, ini. Jadi istilahnya dia tuh tidak stabil. Seperti panas. Kayaknya pergi dong. Keluar deh kayaknya. Jadi dia gampang sekali membentuk denaturasi ya, terdenaturasi atau rusak ya. Kalau misalnya kemarin kamu ngomong terdenaturasi adalah protein yang bentuknya rusak ya, sehingga dia tidak bisa mempertahankan bentuk aslinya. Makanya kemarin kalau misalnya ditanya, denaturasi apa? Denaturasi itu adalah proses di mana protein itu rusak, Pak. Atau istilahnya protein itu tidak bisa menjaga bentuknya dia, sehingga dia berubah menjadi bentuk-bentuk yang lain. Nah ini ada macamnya seperti yang tadi, kalau misalnya saya ngomong protein, kamu mecahin telur di pagi hari, terus masak telur, nah itu termasuk dalam denaturasi. Ya. Nah selain itu juga ada beberapa yang mempengaruhi, diantaranya pH. Ingat kalau kemarin kamu asam amino ya, asam amino dalam pH basa jadinya apa, dalam pH asam jadinya seperti apa, dia kan bisa berubah bentuk ya, karena dia zwitter ion, atau istilahnya tuh dia memiliki titik isoelektrik. Karena dia memiliki dua macam ya, dia punya NH3, dan dia juga punya yang namanya NH3+, dan dia juga punya yang namanya COO- ya. Sehingga apa? Sehingga dia tuh gampang berubah atau istilahnya mudah berubah gara-gara pH. Ya. Makanya pH di dalam tubuh kita itu biasanya dijaga ya. Misalnya ada minuman isotonik ya, berarti menjaga pH tubuh kita menjadi tetap ya, sehingga apa, proteinnya tidak mudah berubah. Itu istilahnya kalau gampangannya seperti itu. Ya. Lalu radiasi, temperatur ya. Temperatur juga berpengaruh ya, seperti telur tadi. Medium larut organik seperti alkohol atau aseton ya, kemarin kamu sudah mencoba menggunakan misalnya garam, bagaimana kamu nanti ada proses salting out, di mana nanti suatu garam itu nanti atau suatu protein itu diambil cairannya melalui proses salting out, terus kamu nanti uji sulfur. Ya, berarti kan di situ ada istilahnya perusakan. Perusakan dari apa? Perusakan dari suatu protein sehingga nanti sulfurnya bisa ditarik.
Ya, itu dari proses dari uji sulfur sebenarnya. Uji sulfur itu sebenarnya berusaha untuk bagaimana caranya si sulfur itu dapat diekstrak dari struktur proteinnya. Ya. Dan juga deterjen, atau ini deterjennya bukan deterjen ini ya, tapi deterjen pencuci yang lain. Nah, yang paling bahaya itu adalah radiasi. Kenapa radiasi? Ya, karena radiasi itu nanti bisa memecah atau menghancurkan dari struktur protein. Struktur protein, tapi kenapa kok berbahaya? Karena struktur protein itu tuh nanti radiasinya tuh bisa menghancurkan di dalam tubuh kita ya. Jadi kalau misalnya kalian dulu belajar ya, tubuh kita itu terdiri dari DNA ya. Ada memiliki DNA. Dan juga salah satu yang menghubungkan atau istilahnya yang apa istilahnya ya, yang mengatur proses dalam tubuh kita juga adalah protein juga ya. Nah, bayangkan ketika protein itu ya terkena radiasi, terutama radiasi nuklir ya. Protein itu harusnya dia tuh bentuknya tuh seperti tadi. Tapi karena dia terkena radiasi sehingga dia tuh ikatan-ikatannya pada pecah ya. Dan pecahnya itu di dalam tubuh kita. Lah akhirnya apa? Akhirnya tuh protein tadi itu dikenali sebagai sel darah putih sebagai zat asing atau istilahnya virus. Jadi istilahnya tuh kenapa kok radiasi nuklir itu berbahaya ya? Radiasi yang ada di dalam radiasi di nuklir itu berbahaya sebenarnya bukan karena ledakannya ya, tapi after effect-nya. Ya. Kenapa after effect-nya? Karena dia dapat mempengaruhi molekul yang ada di dalam tubuh. Sehingga apa? Tubuh itu tuh bukan mati gara-gara radiasi, tapi tubuh itu mati gara-gara istilahnya dibunuh sama tubuhnya sendiri. Jadi dibunuh sama antibodinya dia. Karena proteinnya berubah ikatannya. Ya. Makanya kalau misalnya orang dulu di Jepang, mungkin kamu kalau misalnya mau cari ya radiation nuklir Hiroshima Nagasaki kayak gitu, nanti beberapa nanti keluar kayak misalnya orang berdarah sendiri, terus kayak timbul kayak nanah apa timbul kayak apa, dan tiba-tiba tuh muncul dari dirinya sendiri ya. Jadi istilahnya tuh kayak langsung aja tiba-tiba kayak dia tuh kayak luka-luka sendiri ya, nggak dia apa-apain. Nah itu sebenarnya terjadi karena adanya radiasi nuklir. Dan ini yang menjadi dia itu tuh sedikit kayak berbahaya. Ya, ini makanya dari proteinnya. Kenapa kok protein itu bisa dibilang ya penting sekali di dalam tubuh kita. Ya. Mungkin sampai sini ada yang tanyakan mungkin, monggo. Ini saintifik kok, oke aku beli kalkulator saintifik. Nggak ada yang tanyakan? Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi ini ciri-ciri dari protein. Banyak sekali ciri-cirinya. Lah, sebenarnya protein itu ya klasifikasi protein komponen penyusunnya. Jadi protein itu sebenarnya ini bentuk ya, lebih arah ke bentuknya. Jadi protein itu ada yang bentuknya globular dan ada yang bentuknya fibrosa. Globular itu seperti contohnya hemoglobin kemarin yang saya ajarkan. Jadi dia tuh bentuknya kayak apa ya? Ya kayak itulah pokoknya kayak selang ditekuk-tekuk kayak gitu, dan dia berbentuk seperti luar-luar. Mungkin kalian sudah ingat ya atau lihat PPT-nya yang kemarin ya. Jadi istilahnya bentuknya itu dia tuh kayak membentuk kayak suatu globulin ya, istilahnya dia berbentuk bundar sehingga dia istilahnya berbentuk bundar sehingga lebih mudah. Contohnya di sini ada albumin ya. Jadi albumin itu nanti termasuk dalam protein yang dia sifatnya atau dia bentuknya adalah globular. Nanti bisa kalian bahas juga ya di pembahasan kalian bahwa nanti protein albumin itu termasuk dalam proteinnya sifatnya globular. Jadi di sini pengertiannya protein yang bentuknya bulat atau hampir bulat karena kualitatifnya melingkar. Contohnya adalah albumin dan globulin dan beberapa protein. Contohnya adalah proteohormon atau proteoenzim. Terus ada juga di sini ternyata protein-protein yang dia itu tuh berbentuk sebagai fibrosa ya. Jadi fibrosa itu sebagai fiber atau berbentuk sebagai seperti jaringan-jaringan halus, jaringan-jaringan yang memanjang.
Protein fibrosa atau fibrous protein adalah protein yang bentuknya memanjang karena rantai polipeptidanya memanjang. Jadi dia itu proteinnya itu berbentuknya panjang. Enggak istilahnya enggak bentuk bundar. Enggak bundar ya. Jadi kalau misalnya bundar itu kan dia kelihatan bentuknya bundar. Nah, contohnya apa? Contohnya itu adalah keratin. Keratin, unsur-unsur bangunan rambut, wol, kuku dan bulu. Jadi ini istilahnya kayak ya keratin ya. Jadi ini keratin ini adalah salah satu bagian dari protein fibrosa. Terus ada juga kolagen atau kolagen ini ya seharusnya ya. Dia penyusun tulang, jaringan ikat, tulang rawan dan kulit. Ini adalah protein-protein yang nanti dia gabung. Jadi nggak hanya protein itu yang protein kalian gunakan ya, yang istilahnya protein albumin atau protein putih telur. Sebenarnya itu ada juga protein yang dia di luar sana yang dia banyak sekali macam. Ada protein globular yang bentuknya lingkar, ada protein fibrosa. Kuku kalian juga nanti dia dilapisi sama protein, tulang kalian juga dilapisi sama protein ya. Jadi karena itulah makanya kalian itu harus sedikit tahu ya. Jadi pokok bahasannya di situ. Nah, sampai situ ya. Lalu juga ada protein-protein dibagi menjadi penyusunnya ya. Kalau misalnya tadi sebagai bentukannya dia ya, bentuknya dia seperti apa. Lalu ada juga sebagai penyusunnya. Jadi ada yang istilahnya protein itu cuma protein doang, ada yang dia tuh majemuk ya. Jadi istilahnya campuran dari berbagai macam bentuk ya. Seperti yang tadi saya tunjukkan di 4DN5 ya, 4DN5. Jadi protein 4DN5 ya. Protein 4DN5 itu dia strukturnya macam-macam ya. Ada ligannya ya. Terus nanti juga ada airnya ya. Terus nanti ada charge atau muatannya karena ada yang belum berikatan. Nah, ini berarti dia termasuk dalam protein-protein yang dia itu tidak hanya protein saja penyusunnya atau tidak hanya asam amino saja penyusunnya. Ya. Sedangkan kalau misalnya di sini contohnya albumin dan globulin, ya dia cuma asam amino saja. Ya. Jadi tidak hanya istilahnya apa ya? Bentar. Nanti screenshot lagi. Jadi tidak hanya jadi berisi hanya asam amino saja. Ya. Nah ini mungkin sebentar. Stop ya. Contohin lagi gambar. Mungkin kalau ini enggak begitu. Nah ini ya. Nah ini sebenarnya ya, ini tuh ada penyusun ya. Penyusunnya itu, nah ini di bagian sini. Ini di bagian sini tuh ada ligannya dia, dikatakan sebagai ligan. Jadi nanti yang menghubungkan antara struktur A dengan struktur B. Jadi di sini ada strukturnya. Jadi proteinnya sebenarnya dari dua bagian. Ada struktur A-nya di bagian atas, mohon maaf, dan struktur B-nya ada di bagian bawah. Ya. Dan ini adalah ligannya dia, yang dia menghubungkan antara A dengan B. Pak, kok bentuknya koyo ngene? Bentuk aslinya ora koyo ngene, iki strukture. Yo. Nanti kalau misalnya dia bentuk aslinya atau surface, nanti bentuk aslinya tuh nggak seperti ini. Dia bentuknya nanti kayak batu yang bolong-bolong, enggak, batu yang gelonjal-gelonjal kayak gitu. Jadi ini adalah ligan-ligannya dia. Ya, ini dikatakan sebagai protein yang dia itu majemuk ya. Jadi istilahnya tidak hanya penyusunnya itu tidak hanya dari si protein itu sendiri, tapi juga dia didasarkan dari ini ya, dari atau ada bukan pengotor ya, ada yang lainnya juga, zat lainnya juga. Contohnya tadi ada ligannya tadi. Jadi ada struktur seperti ligan. Ligan itu tuh senyawa ya nanti ya. Senyawa. Misalnya nanti ada senyawa apa, dan senyawa itu biasanya strukturnya sedikit lebih panjang. Kemarin tuh apa ya? Saya lupa namanya. Namanya senyawanya AGS kalau tidak salah. AGS 001 ya. 002 kan 001 gitu. Kodenya. Sedangkan kalau albumin dan globulin, ya ini istilahnya
isinya full sama proteinnya saja, tidak ada yang lain-lainnya. Istilahnya full KB, istilah protein KB. Nah ini ya untuk asam amino ya. Jadi ini untuk asam-asam amino. Jadi ada sederhana dan majemuk, dan juga ada globular dan juga fibrosa. Ya. Nah, klasifikasi protein berdasarkan fungsi biologisnya ya. Jadi ada berbagai macam ya. Jadi berdasarkan bentuknya, terus nanti ada berdasarkan penyusunnya. Nah, terus kalau yang terakhir ini atau yang ini dia berdasarkan fungsinya. Fungsi-fungsi dari protein. Ya. Jadi kan saya sebutkan bahwa fungsi-fungsinya itu ada berbagai macam. Ya. Protein dalam sel mempunyai tipe dan fungsi yang spesifik. Di antaranya protein yang berfungsi sebagai transport. Ya. Jadi transport itu membawa zat. Ya. Membawa zat apa? Membawa zat dari zat A menuju membawa zat. Misalnya di sini hemoglobin. Hemoglobin atau darah itu membawa apa sih? Saya mau tanya. Setahu kalian apa sih hemoglobin itu membawa apa? Bawa cintakah atau bawa apa gitu? Ada yang tahu nggak? Bawa oksigen, Pak. Selain oksigen ada lagi nggak? Sel darah merah mungkin, Pak. Sel darah merah. Kamu minum gula itu kira-kira gulanya dibawa sama darah nggak? Kadang ada gula apa? Gulanya terlalu tinggi, kadar gulanya terlalu tinggi. Kalau misal kamu pernah ngitung apa pernah ini, pernah tahu nggak? Kadar gulanya terlalu tinggi dalam darah. LDL-nya terlalu tinggi. Kalau Anda pernah dengar ya berarti darah juga membawa gula ya. Jadi gula itu termasuk dalam tataran yang istilahnya berhubungan dengan darah. Lah ini ya, darah itu bawa oksigen iya, bawa karbon dioksida juga iya, terus bawa gula juga iya. Ya. Nah dari sini selain juga dengan si hemoglobin juga akhirnya apa? Si darah ini juga nanti berkoordinasi dengan hormon insulin ya. Jadi nanti juga dia berhubungan dengan insulin. Ya ini insulin berhubungan dengan gula juga untuk pergerakan seperti aktin dan juga miosin. Nah, ini untuk beberapa protein dia memiliki fungsi ya. Jadi di sini dikatakan ada protein yang dia sifatnya enzim ya. Terus ada juga protein yang kontraktil ya. Terus ada juga protein yang sifatnya transport ya. Ada protein yang dia sebagai pengatur hormon ya. Dan juga ada protein yang dia sifatnya sebagai pertahanan dan juga pelindung ya. Jadi istilahnya melindungi dari zat-zat atau melindungi dari komponen tubuh ya dari yang mengganggu. Nah ini contohnya ya. Kalau misalnya kita punya struktural ya, fungsinya sebagai support. Support apa? Ya support sebagai penjaga struktur ya. Jadi istilahnya nanti supaya misalnya di sini kita punya tulang, kalau nggak punya rambut ya, dia nanti tetap bentuknya lurus ya. Kalau misalnya nanti tidak ada strukturalnya, ya berarti nanti rambutmu metal jadi dia, nggak jadi bentuk lurus seperti itu nggak. Jadi istilahnya nanti bakal terputus-putus. Makanya kadang kalau misalnya ada yang rambutnya gampang putus, ya mungkin dia kurang makan protein. Nah, kasih colokannya no. Colokan. Ada kursi. Oh, kursi. Terus ada juga yang sifatnya sebagai penyimpan ya, atau istilahnya menyimpan energi ya. Contohnya di sini adalah asam amino yang sifatnya storage ya. Di sini ada alfa-lumin dan juga kasein. Ada yang sifatnya transport ya, contohnya di sini adalah hemoglobin yang fungsinya tadi membawa apa? Membawa oksigen dan juga membawa zat-zat makanan ya yang penting bagi seluruh tubuh. Gula ya. Ada juga yang dia sifatnya hormonal ya dan atau tipenya koordinasi di sini. Jadi mengkoordinasi pergerakan dari aktin dan juga miosin. Contohnya adalah insulin. Ya. Sorry rame ya karena memang nanti kalian bakal praktikumnya ya juga seperti itu. Jadi nanti ya memang.
Bro, tutup sebentar. Ya, jadi itu ya. Istilahnya nanti ada yang sifatnya insulin. Jadi nanti di sini insulin pergunanya untuk mengatur pergerakan seperti aktin dan miosin yang nanti akhirnya akan berhubungan dengan si gula ya, atau gula yang ada di dalam tubuh kita. Makanya kadang kalau misalnya ada orang kena diabetes itu nanti dia harus injeksi insulin. Karena apa? Karena tubuhnya itu susah untuk memproduksi insulin. Karena ya dia udah metabolismenya sedikit kurang baik ya, sehingga dia harus membutuhkan injeksi insulin tiap berapa bulan sekali. Injeksi insulin itu tiap minggu ya Pak ya? Injeksi insulin. Bisa sehari 3 kali, sehari 2 kali. Bisa sehari 1-3 kali, bisa sehari 2 kali. Seminggu sekali bisa Pak? Bisa, tergantung kondisinya. Tergantung kondisinya, gitu ya. Itu dari yang terhormat apoteker Bagus Pambudi ya. Ini temennya Pak? Ini temennya? Jenengan? Metu keluar kota meneh? Minggu? Oh, let pos. Ya. Terus dalam? Padahal aslinya turu ya. Nah, terus habis itu ada juga yang dia sifatnya reseptor ya. Nah, ini termasuk dalam protein. Jadi reseptor-reseptor yang ada di dalam sel itu dia sebenarnya proteinnya. Dan ini contohnya adalah reseptor sel syaraf. Terus ada kontraksi juga, aktin dan miosin, pertahanan atau proteksi itu antibodi ya. Makanya kadang kalau misalnya kalian luka, terus nanahan ya, keluar nanah atau keluar itu sebenarnya sel darah putih ya, atau protein yang gunanya dia itu sebagai pertahanan tubuh. Mungkin kalau misalnya dulu di SD atau SMP sudah belajar masalah kayak gitu. Terus ada juga yang reaksinya tipenya enzimatik ya. Contohnya ada pada enzim pencernaan ya. Contohnya apa? Contohnya mungkin nggak tahu, kayaknya amilum bukan ya. Nah, ini klasifikasi proteinnya. Jadi sebagai contoh di sini adalah otot ya. Jadi ini adalah otot. Otot ya sebenarnya itu dia terdiri dari yang namanya protein ya. Jadi ada yang namanya sarkomere atau sarkomera. Ya. Di sini ada miofibril. Jadi ini ceritanya satu helai otot ya, satu helai otot ya. Di dalamnya itu sebenarnya terdiri dari yang namanya miofibril ya. Jadi di dalamnya otot itu nanti ada kayak helai-helaiannya lagi. Nah, nanti di situ dalam suatu otot itu tuh nanti ada yang namanya membrannya yang dinamakan sebagai plasma membran. Di dalamnya ada miofibril. Lah ini contohnya dalam miofibril ini dia ada istilahnya satu ini ya. Contohnya ini satu miofibril. Ini digambarkan seperti tak coret gitu. Iya, di sini. Nah, ini dia sebenarnya terdiri dari beberapa bagian lagi ya. Jadi di sini ada sel, jadi istilahnya single muscle fiber ya, atau satu helai otot. Aqua. Jadi di sini ada satu helai tadi ya, satu helai. Lainnya nanti dibagi menjadi yang namanya sarkomera ya. Jadi istilahnya tuh ada sarkomere ya, sarkomere. Nah, sarkomere ini nanti dibagi, ada yang dia tuh I-band atau I-band, ya bukan band ya, band itu gelombang ya. Band itu apa? Bandwidth. Band itu kayak garis, band itu kayak gelombang sih namanya kalau bahasa Inggrisnya ya, band. Ya. Ada I-band, ada E-band, ada I-band ya. Jadi di sini ada yang dia tuh sifatnya tuh nanti dia tuh jadi kan kalau otot itu kan tahu nggak sih, otot itu kan kayak dia itu tuh ya. Jadi misalnya nih saya contohkan ya.
Misalnya nih, saya punya otot ya. Misalnya saya punya tangan ini. Tangan saya ini kalau misalnya saya tekuk seperti ini, berarti itu kan bagian ini, itu tuh ada yang istilahnya tuh dia tuh kayak tertarik ya, tertarik. Jadi istilahnya tuh ada yang otot itu kan ada yang istilahnya dia tuh kayak memanjang dan memendek. Jadi ada yang istilahnya tuh dia melemas dan ada yang berkontraksi ya. Kalau berkontraksi dia makin kenceng, istilahnya makin kenceng dan dia makin kuat. Terus ada juga yang dia tuh melemas. Melemas itu kayak misalnya ini ya otot misalnya kayak gini nih. Terus habis itu kan dia istilahnya di sini kan menekuk semua. Kalau misalnya ini kan berarti dia memanjang. Ya. Lah, kalau misalnya di sini contohnya ya, ini sama. Jadi sebenarnya tuh yang menghubungkan antara jadi ototmu tuh istilahnya sebenarnya tuh protein ya. Jadi protein itu tuh nanti dia tuh kayak ada yang mengkeret dan juga ada yang dia tuh nanti memanjang. Nah, yang mengkeret dan memanjang ini dia itu ini yang dinamakan sebagai dihazon ini ya. Ini. Jadi istilahnya ada yang dia tuh istilahnya apa ya? Menekuk, jadi istilahnya menarik, tertarik ya, sehingga dia tuh nanti yang tadinya segini terus nanti dia bisa lebih kecil lagi ya. Nah, ini nanti di sini dinamakan sebagai filamen-filamen ya. Ada yang thick filamen dan ada juga yang dinamakan thin filamen. Nah, ini menggunakan yang namanya elektron mikroskopi ya. Ini B ini menggunakan SEM ya. SEM itu berarti elektron mikroskopi. Spektroelektromikroskopi apa spektrofotometri elektromikroskopi ya lupa jenengnya. Jadi ini menggunakan SEM ya. Jadi menggunakan elektron, jadi menggunakan mikroskop elektron. Jadi yang makanya kenapa dia kok warnanya kok hitam-hitam ya, enggak warna seperti aslinya karena yang dilihat itu hanya tumpukan dari elektron. Karena dia tumpukan dari elektron makanya hanya terlihat hitam-hitamnya saja. Ya. Jadi ini ya. The interdigitation of filament made up many individual protein C. Ya, jadi ini penggambaran dari, jadi ini istilahnya interpretasi dari ini ya, interpretasi dari gambar ini. Jadi ini gambar dari SEM doang ya, gambar aslinya. Terus ini interpretasi menggunakan istilahnya gambar, jadi gambar. Coba digambar sih jadi ini kepiye, kira-kira jadi ini kepiye. Oh ternyata kira-kira jadinya seperti ini. Makanya ini tidak dinamakan atau dikatakan dia sebagai filamen. Ya. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan mungkin sampai dari awal ini sampai akhir, monggo ya. Sambil saya tak rehat sejenak 2 menit ya, sambil mau ada yang mau ditulis atau mau digambar. Pak, izin bertanya. Mau jelas belum dong? Apa nih? Roadmap udah. Penelitian nanti tak bikin. Insya Allah nanti sore udah jadi, Pak. Iya. Iya. Urung. Ya aku juga pengen nggak simpel-simpel tapi kan tekan 20 apa tekan 23 kan berarti. Ngunjenengan? Kan jenengan mulai tapuannya kan tapuannya soko 18 sampai 23. Lakukan soko 19 berarti iya maksudnya 22 berarti sampai 25 dong. Kalau yang kopi kan 23. Berarti saya menyesuaikan sampai 23 saja. Nah, kalau misalnya ada revisi, ini harusnya 5 tahun dari mulai, tapi kan kan satu asesor ya. Oh, baiklah. Mau saya takon sama ke? Aku kok kalian dia sama takon apa? Anita, Pak, izin Ya, bertanya. Tadi itu berarti sifat protein itu globular ya, Pak? Termasuk sifat protein itu globular. Tadi kurang jelas soalnya. Oh, ini klasifikasinya berdasarkan bentuk, Mbak. Kalau protein bentuknya dia tuh bundar, ini loh, ini nih bagian ini. Ada dikatakan dia tuh bentuknya. Saya.
Nanti lagi. Ini bentuknya. Jadi bentuknya tuh dia seperti apa? Kalau misalnya bentuknya dia itu tuh bulat ya, ngeluar-ngeluar kayak kemarin seperti pertemuan kemarin dia bentuknya kayak apa ya? Kayak bola kucing ya. Jadi istilahnya kayak bunder kayak gitu tuh. Ya itu dikatakan dia sebagai globular. Kalau misalnya dia tuh garis lurus seperti tadi ya, contohnya kayak otot tadi itu dikatakan dia tuh protein bentuknya fibrosa. Itu berarti globular itu bukan sifat ya, tapi bentuk ya. Ya klasifikasi protein. Baik, Pak. Terima kasih. Nah, kalau misalnya sifat lebih mengarah ke ini ya. Jadi istilahnya sifatnya dia itu sebagai apa? Misalnya dia sebagai enzim, kontraktil, transport, pengatur hormon, pertahanan atau pelindung. Dan itu dikatakan dia sebagai sifat-sifatnya dia. Tipe atau sifat ya, tipe. Dan itu banyak sekali macam-macamnya. Jadi memang protein itu ya protein ya. Jadi memang pokok bahasannya itu sedikit banyak sekali macam-macamnya. Laporan ki berarti udah tanda tangani karo Bu Kayo. Bu Nuni ya? Segera. Dan kita masih praktikum ya, Pak ya. Sesok iso sedina sudah tidak sih? Karena ini bener sih Ami. Paling kok mending ngejar dino iki, Pak. Paling ora wis siap tanda tangani kan. Aku pengabdiannya sih wis, penelitiannya sih durung. Kalau begitu pengesahannya judulnya apa? Laporan pengesahan gitu, Bu. Pengesahan gitu. Apa usulan? Pengesahan. Halaman pengesahan kok sampai usulan masalah pengesahan. Oh, pengesahan. Tanggalnya gitu. Ini proposal. Hah? Cuman Tanggalnya diganti. Ya, baiklah. Kalau tanda tangan Bu Wirasti juga ya. Oke ya, karena belum ada yang tanya ya. Monggo. Kalau nggak ada yang mau tanya. Saya mau tanya, Pak. Ya, Mbak Aisyah, monggo. Pak, kalau kandungan proteinnya tinggi, katanya karbohidratnya tinggi. Lemaknya tinggi, Pak. Emang benar, Pak? Karbohidrat tinggi, kandungan lemak, Bukan, kandungan protein tinggi. Protein tinggi, lemaknya tinggi. Nah, ini balik Emang lagi ya, sekarang gini. Ya, sebenarnya kalau kita bicara masalah lemak dan protein, itu tuh hal yang berbeda ya. Itu dua hal yang berbeda, lemak dan protein. Kita kalau ngomongin lipid itu tuh lipid ya. Lipid itu kita ngomongin karbon yang istilahnya nanti ngerangkap jadi satu. Contohnya minyak ya. Minyak itu kan dia OLED ya. Banyak sekali. Karbonnya 20 kalau nggak 30 ya. Dan dia hanya terdiri dari seperti alkana ya. Kalau protein terdiri dari asam amino. Nah, sebenarnya kenapa terjadi miskonsepsi ya di mana protein itu tuh nanti dianggap sebagai lemak tinggi? Mungkin karena kita hubungin protein yang ada di sini dengan makanan ya. Jadi protein itu dihubungkan dengan makanan. Padahal ya protein dengan yang ada di makanan dengan yang ada di sini ya sama saja. Cuman itu dua hal yang berbeda. Lah protein itu kalau nggak salah termasuk makanan yang berenergi tinggi. Lemak juga termasuk dalam yang berenergi tinggi. Tapi lemak memang dalam artian itu susah dicerna di dalam tubuh. Ya, bukan susah dicerna sih, pemecahannya susah ya. Lemak itu susah dipecah di dalam tubuh dan sehingga dia energinya tinggi ya karena dia susah pecah di dalam tubuh. Makanya kadang kalau misalnya kita makannya berlebih ya, protein terutama ya kadang itu tuh kadang energi yang dihasilkan juga tinggi. Jadi sama-sama tingginya antara protein dan lemak. Makanya kadang ada yang nyamain, sebenarnya beda. Ya. Lah sebenarnya apakah itu berpengaruh terhadap diet ya? Kan ini hubungannya tentang diet kita ya. Saya bilang bahwa sebenarnya tiap orang, jadi tiap orang itu dia kebutuhan kalorinya tuh masing-masing ya. Tiap orang itu kalorinya masing-masing. Misalnya nih, Mas Rizky ya. Mas Rizky itu orangnya tinggi. Kebutuhan kalori tiap orangnya itu kan di rata-rata 2000 ya. Misalnya Mas Rizky itu butuh atau makanannya tuh dia butuhnya 4000 kalori ya tiap hari. 4000 kalori. Ya kalau dia makannya dalam artian 4000 kalori, ya nanti dia masih tetap bentuk tubuhnya seperti itu. Kalau misalnya dia makannya berlebih sampai 6000 kalori, terus 8000 kalori, tapi nggak dalam artian nggak dilakukan usaha atau istilahnya dalam artian dia nggak gerak, ya nanti dia terkumpul di dalam lemak. Karena apa? Energinya berlebih, sehingga apa? Sehingga disimpan di dalam lemak. Ya. Karena lemak itu dianggap sebagai tempat penyimpanan dari ini ya,
dianggap sebagai penerimaan dari ini hidup ya, atau penerimaan dari penyimpanan ya. Makanya kadang kalau misalnya orang kamu lihat orang gemuk, gampang sekali gemuk, ya karena dia kebutuhan kalorinya mungkin sedikit. Jadi nanti kalian kalau misalnya makan nggak usah beda-bedakan ya. Yang masalah itu ketika kalian nggak olahraga apa enggak, gitu ya. Tadi siapa sih? Aisyah Madani. Baik Pak, terima kasih. Oke. Mungkin mbak-mbak dan mas-mas ya, mbak-mbak mungkin terutama yang takut misalnya terlalu diet, misalnya terlalu gede apa enggak. Sebenarnya itu tuh kalian itu cukup gerak saja ya. Misalnya di gangguan ibunya nyuci ya. Nyuci yang mangkat. Ya, misalnya kalian di gangguan resik-resik apa ngepel ngono ya mangkat. Jadi ini apa? Jadi ini kalian itu ada gerakannya. Gerakan itu tuh nanti akan apa ya? Melarutkan lemak sebenarnya ya, daripada kalian itu ke gym ya mahal, daripada ke gym mending kalian itu usaha lainnya ya, misalnya apa nanti berjualan itu nanti insya Allah nanti malah diet dengan cara tersendiri ya. Nah habis itu ada beberapa asam amino ya yang digunakan juga ya di sini. Ada asam amino esensial dan non esensial ya. Asam amino esensial ya. Asam amino esensial adalah dibutuhkan oleh tubuh, tetapi di sini dikatakan dia tidak dapat ya. Jadi nggak bisa disintesa oleh tubuh. Tubuh itu nggak bisa buat ya. Jadi ada yang namanya asam amino esensial. Jadi kan protein itu terbagi menjadi esensial dan non esensial. Lah esensial itu berarti itu dia itu penting ya. Esensi itu penting ya. Essence ya. Ya esensi sebenarnya tuh kayak sari ya, tapi kalau saya bilang ini esensial itu penting ya. Personal esensial, itu berarti personal yang penting. Nah, ketika tubuh dia tidak bisa mensintesa atau membuatnya sendiri, maka apa? Maka dia harus mengambil dari mana? Dari makanan yang kita makan. Ya. Dan ini contohnya ada macam-macam ya, ada treonin, leusin, isoleucin, valin, lisin, metionin ya, fenilalanin, tryptophan, arginin, dan histidin. Ini adalah beberapa asam amino yang dia itu tidak dapat dihasilkan oleh tubuh kita ya. Jadi dia tuh esensial karena kita tidak dapat menghasilkannya. Makanya kadang kalau misalnya kalian makan itu ada beberapa makanan yang harus ada di dalam diet kalian ya, misalnya harus ada sayur, harus ada buah, terus misalnya harus ada susu dan semacamnya. Dengan harapan apa? Dengan harapan itu nanti asam amino yang dibutuhkan oleh tubuh kita nanti terpenuhi. Nah, Gusti Allah itu atau Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya tuh kadang sudah memasukkan ini ya ke dalam semua makanan kita. Nyatanya ketika kita tidak butuh atau tidak dapat ini, ya kadang kita sakit tapi insya Allah nggak begitu kelihatan ya. Makanya kadang kalau misalnya kalian makan divariasikan ya, jangan geprek terus ya. Atau jangan ayam terus. Itu bener-bener nggak sehat ya. Sekali-sekali makan salad, terus sekali-sekali makan pecel ya, sekali-sekali makan lele apa-apa gitu, apa makan ikan ya. Karena ikan itu banyak mengandung asam amino juga. Nah, selain itu pula di situ ada juga beberapa asam amino yang dia itu non esensial. Jadi kenapa non esensial? Karena dia dianggap tidak penting. Ya penting sih sebenarnya. Cuman dia itu istilahnya karena dianggap dia dapat dihasilkan oleh tubuh kita sendiri, makanya dia dianggap tidak begitu penting. Jadi istilahnya tubuh dapat mensintesanya sendiri. Awak NDW itu sunggawe. Makanya apa? Makanya dibutuhkan oleh tubuh dan tubuh dapat menciptakan sendiri melalui apa? Melalui reaksi biokimia yang apa? Yang rumit. Ya. Karena saking rumitnya sehingga di sini saya tuliskan ya. Jadi ini. Nah itu adalah beberapa asam amino. Ya, di sini ada glisin, alanin, tirosin, prolin, hidroksiprolin, sistein, serin, dan asam aspartat dan asam glutamat. Itu adalah beberapa asam amino yang non esensial. Jadi istilahnya yang tidak dapat dibuat atau tidak dapat diberikan oleh tubuh itu sendiri. Nah, di sini ada sifat protein ya. Jadi sifat protein ya. Mungkin kalau misalnya ini sudah kalian belajar kemarin asam amino ya, di mana dia titiknya polar ya atau gimana. Nah,
Makanya kemarin kan ada ditanyakan ada PI ya, protein pH pH isoelektrik ya. PI. Tuh, malah aku jadi. Jadi protein merupakan rangkaian asam amino sehingga sifat protein dipengaruhi oleh yang namanya suasana lingkungan seperti halnya asam amino. Jadi karena protein itu tersusun dari asam amino sehingga tuh apa? Sehingga tuh sifatnya hampir mirip dengan si protein ya. Sebagai contoh di sini dikatakan bahwa dia itu tuh ini ya. Ini RNH3+. Bentar, tak ini ya. Tak terang dulu. Rosi AWG karena semester 2 ya. Sifat polar dan non polar. Protein dapat dipisahkan berdasarkan pH ya. Jadi kemarin kan dibilang ya bahwa ada yang protein itu dia tuh sifatnya netral pada pH asam, ada yang sifatnya tuh pH-nya basa ya. Jadi ada yang asam amino asam dan asam amino basa ya. Atau dia tuh netralnya di pH basa dan pH-nya di asam. Atau pH isoelektriknya itu ada di asam dan juga basa. Ya. Jadi dia tuh titik isoelektriknya tuh macam-macam ya. Titik isoelektriknya tuh ada 2. Ada yang dia tuh di asam dan ada juga dia tuh ada yang di basa. Sifat polar dan non-polar di protein dipengaruhi oleh rantai samping dari asam amino yang punya sifat polar dan non-polar. Ya ini mungkin kalau kalian kemarin masih ingat ya. Jadi suatu asam amino atau protein itu ya, dia terhubung oleh yang namanya gugus R atau gugus alkil ya. Yang mana ketika gugus alkil ini nanti sifatnya polar, maka apa? Maka si asam amino itu nanti sifatnya polar ya, atau non-polar ya. Kalau misalnya tadi kemarin CH3 nanti termasuk dalam protein-protein yang sifatnya non-polar. Ya. Kalau nanti ada yang istilahnya asam glutamat atau asam aspartat, nanti sifatnya apa? Sifatnya dia nanti polar. Ya. Bentuk asam dari protein mempunyai kesetimbangan dengan bentuk basa. Ya. Jadi istilahnya tuh nanti macam-macam ya bentuknya ya. Atau dia tuh sama istilahnya bagaimana kita melihatnya. Ya. RNH3+ bentuk asam, bentuk basanya adalah RNH2 plus H+ ya. Jadi istilahnya karena dia bentuk basa nanti di sini akan bereaksi dengan aminasi ya, karena dia dalam bentuk basa. Nah, di sini kalau misalnya pH melebihi dari PI ya, maka dia dalam bentuknya negatif. Kalau misalnya pH kurang dari PI, maka dia bermuatan positif. Ini mungkin dilihat ya, kalau misalnya dia itu tuh muatannya basa ya, jadi dia tuh istilahnya sifatnya tuh negatif. Kenapa negatif? Karena di sini sebenarnya nanti ada COO- ya, yang belum berikatan. Sedangkan kalau misalnya pH-nya itu dia asam sekali, sehingga apa? Sehingga COO-nya itu nanti berikatan. Saya ingin lagi. COO- ya nanti akan berikatan dengan H+ yang akan menghasilkan muatan dari si protein itu nanti sifatnya adalah positif ya. Jadi ada yang dia sifatnya negatif dan ada yang sifatnya positif. PI-nya ya. Jadi itu. Titik isoelektriknya untuk PI. Nah, ini ya dari si protein-protein tadi ya. Ini sebenarnya udah bagus ini ya. Udah selesai. Hampir selesai. Nah, mungkin ya kalian tuh kan bingung ya tadi kan. Bagaimanakah sebuah struktur protein itu ditentukan ya? Oh, bagaimana sih Pak nentuin struktur protein? Ya, kan kalian tadi sudah saya tunjukkan kan bagaimana sebuah protein ya memiliki struktur seperti ini. Ya. Bagaimana sih dia bisa dapat memiliki struktur yang seperti ini dan bagaimana kita bisa menggambarkan atau menentukannya? Tentu saja penggambaran-penggambaran seperti ini nanti dilakukan dengan beberapa metode ya. Mungkin nanti harus dielektroforesis atau dengan cara nanti pemisahan ya. Pemisahan kira-kira nanti asam amino apa saja yang nanti terkandung pada protein tersebut. Lalu juga ada beberapa cara ya. Di sini menggunakan crystal structure ya. Jadi istilahnya itu nanti dilihat bagaimana bentuk kristalisasinya dari protein tersebut ya.
Misalnya tadi di sini dia strukturnya sebentar, pakai ini aja ya. Kayak ini. Jadi istilahnya nanti pakai XRD, ya, X-ray diffraction ya. Nah ini nanti experimental data snapshot method X-ray diffraction ya. Di sini nanti menggunakan resolusinya 2,5 angstrom. Petik dhuwur, bener dhuwur. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Saya pun belum begitu paham ya. Cuman ini nanti kira-kira bentuk atau struktur dari XRD-nya dia. Nah, nanti juga ada beberapa cara lain dalam istilahnya penentuan struktur ya, ikatan terutama ya. Dia tuh nanti menggunakan yang namanya NMR. Kalian nanti belajar di semester instrumentasi nggak salah. Kalau instrumen ya, instrumen lah diajari kok. Nah, kimia analisis nggak salah. Nanti menggunakan NMR. Ya, kalau XRD itu nanti menentukan bentuk bagaimana dia kristalisasinya, bagaimana kira-kira bentuknya dia ya. Kalau misalnya NMR nanti dia itu istilahnya menggunakan kira-kira mencari bagaimana strukturnya dia, strukturnya. Bukan struktur, ini ikatannya ya. Ikatan apakah yang terkandung pada si protein tersebut ya. Tentu saja nanti harus ada beberapa cara dalam istilahnya nanti kan proteinnya kan harus murni ya. Kalau misalnya kamu nanti mau istilahnya ngetes ya, karena memang harus dalam keadaan murni, nggak ada penguatan yang lainnya. Ya, jadi kalau misalnya nanti nih kamu misalnya mau misahin gula, mau menganalisis kandungan kadar gula pada teh ya misalnya ya. Ya tentu saja pengatur-pengatur lainnya yang kira-kira mengganggu ya harus dihapus, dihilangkan ya. Misalnya nanti dalam gula tuh gulanya menggunakan dua macam ya, ada gula aspartam dan juga ada gula ini. Tapi kan nggak baik, belum. Ya. Terus habis itu ada juga berdasarkan ikatannya ya, atau ikatan-ikatan yang dia tuh muncul di dalam ini. Orang mungkin S2 Mbak. Pak Fadian kita kapan nih? Karena terlalu record deh. 323 kan ya? Iya. Itu 23. Lah uji bumi. 23 berarti kemes kan? Soalnya aku sih suruh keluar dari bintang gitu soalnya. Lalu ada juga ceritanya di sini menggunakan metode komputer ya. Jadi istilahnya menggunakan komputasi. Ya. Jadi istilahnya kayak menentukan bagaimana bagaimana bentuknya. Jadi menggunakan komputer basic science. Ya. Lah aku lihat sih di sini jenak atau banget mikirnya lo. Enggak, ini namanya kamu. Aku kan terlihat, kamu kan melihatnya nggak kelihatan Iya, kan? kamu nggak lihat namanya. Jahat. Terima kasih. Jahat. Ya. Jadi di sini ada metode komputasi ya. Jadi komputasi itu nanti menggunakan prediksi. Misalnya nih kalau misalnya kalian mau mencari obat ya. Langkah pertama yang kalian gunakan untuk mencari obat ya, obat di luar sana itu pasti pertama menggunakan metode komputasi. Ya, jadi selain itu mencari kira-kira tuh ikatan-ikatannya tuh nanti paling optimum tuh yang paling mana, ya, yang paling optimum sebelah mana. Jadi istilahnya tuh kan gini, ya, kamu punya reseptor, terus kamu punya obat, ya, punya senyawa misalnya, punya senyawa. Kamu ikatkan misalnya, kamu cari kira-kira reseptor itu tuh nanti bakal optimum nggak sama ikatan ini. Ya. Energinya paling tinggi nggak gitu. Biasanya tuh dikatakan dia tuh kalau RSMDT itu beda lagi ya. Jadi istilahnya tuh berikatan nggak gitu. Nanti kalau misalnya dari 2000 senyawa nanti dicek kan, macam-macam senyawanya kan. Kamu cek ternyata apa? Di komputasinya paling bagus itu misalnya ada 20 senyawa. Terus nanti kamu lanjutkan, misalnya nanti kamu uji cobakan ke tikus ya. Nanti menggunakan sediaan apa seperti itu. Terus nanti ketemulah, misalnya nanti ternyata nanti senyawa dari 20 itu 18 ternyata tidak sampai target ya. Nanti mampir kemana lagi reseptornya. Jadi nggak ke reseptor yang dituju. Ya. Oleh itu, jadi makanya pentingnya metode komputasi ini nih. Jadi istilahnya mencari bagaimana dia yang paling efektif. Dan dia istilahnya dikatakan paling murah ya, karena metode komputasi itu istilahnya
tidak ribet ya, istilahnya tidak menyiapkan bahan ataupun apapun itu, jadi hanya kira-kira prediction how, bagaimana sih komputasi itu tuh nanti dia bergerak, bukan bergerak sih, bagaimana dia itu tuh nanti berjalan ya. Nah, ini contohnya adalah antibody ya di sini yang berhubungan dengan protein ya. Ini saya ambil contohkan. Jadi sebenarnya PPT ini ya saya ambil itu dari yang kemarin Bu Sismindari ya, buku biru tadi ya. Antibodi merupakan protein yang berfungsi sebagai untuk pertahanan tubuh ya. Terdapat beberapa macam antibodi dengan fungsi yang spesifik ya. Ada imunoglobulin A atau IgA, merupakan imunoglobulin yang utamanya terdapat dalam molekul yang disekresi suatu mukosa, misalnya kolostrum ya. Jadi istilahnya kolostrum itu kalau kalian ingat dia itu adalah yang dihasilkan dari ASI ya. Ini makanya dikatakan sebagai imunoglobulin A ya. Fungsi dari antibodi ini adalah sebagai pertahanan tubuh saat terjadi infeksi. Lalu ada juga yang namanya imunoglobulin M ya. Utamanya terdapat dalam plasma ya. IgM ini merupakan antibodi yang pertama yang akan diekspresikan dalam jumlah besar saat terjadi infeksi. Jadi kalau misalnya kamu luka, jatuh ya. Nanti apa? Nanti tuh dia bakal istilahnya mengeluarkan antibodi ya, yang namanya imunoglobulin M, karena dia tempatnya ada di plasma. Makanya ketika kalian terluka, kalian pasti mengeluarkan sedikit nanah atau putih-putih ya, bukan sampai tahap nanah ya. Kalau nanah itu udah bau. Kalau ini kayak dia mengeluarkan putih-putih, cairan putih-putih ya. Nah, ini berfungsi buat apa? Jadi misalnya ada bakteri ya, bakteri yang dia tuh ceritanya di udara terus nempel ke luka, yang dia nanti tuh istilahnya menginfeksi. Makanya apa? Si imunoglobulin M atau sel darah putih tadi itu nanti sifatnya dalam apa ya istilahnya, fagositosis itu kayak, ada yang tahu nggak fagositosis itu apa? Kayaknya udah pernah diajarin kan kalian di mata kuliah lain, fagositosis. Fagositosis itu kayak menyerap ya, memakan si bakterinya. Jadi si imunoglobulin itu kayak memakan makrofag. Jadi makro itu kan gede. Jadi bakterinya itu gede. Sehingga nanti dimakan oleh si imunoglobulin M ini. Lalu imunoglobulin G terdapat dalam plasma ya. Respon IgG terhadap antigen asing memerlukan waktu lebih lama dibandingkan IgM. Seperti yang IgM, jadi ini IgM dan IgG itu kayak dua hal yang sama, cuman istilahnya berbeda waktu saja. Ya. Nah, kalau misalnya seorang nih kekurangan misalnya salah satu dari imunoglobulin ya, jadi protein ini ya. Makanya apa? Kalau misalnya orang kekurangan IgA, nanti dia sering terkena penyakit sinus ya, atau infeksi saluran pernafasan ya. Atau istilahnya kayak mudah sekali keluar sinus ya. Dan juga istilahnya sering terkena penyakit di saluran pernafasan. Mungkin ini terjadi karena dia kekurangan IgA. Jadi karena kekurangan IgA, makanya sering yang diserang itu bagian pernafasan. Ya, jadi jangan salah ketika orang mungkin sesak napas atau tidak bisa berbau, mungkin dia corona, mungkin dia itu tuh bisa terjadi karena memang kekurangan IgA atau punya penyakit riwayat asma ya. Riwayat penyakit asma. Nah ini ya, ini untuk yang IgA, IgM dan IgG. Lalu selain itu juga ada hemoglobin ya. Hemoglobin seperti yang kita ketahui merupakan fungsi sebagai transport oksigen ya. Jadi dia sebagai transport oksigen. Terdapat 400 perubahan gen atau mutasi penyandi hemoglobin ya. Mutasi tersebut menyebabkan terjadinya perubahan konformasi dari protein tersebut ya. Jadi Jadi kadang kan kalian pernah dengar yang namanya mutasi di X-Men biasanya, film-film X-Men. Nah sebenarnya mutasi ini nih, kalau kita ngomongin mutasi itu kita ngomongin masalah DNA. Ngomongin DNA itu berarti ngomongin protein ya. Nah ini kalau misalnya kita berhubungan atau istilahnya ada hubungannya dengan protein ya,
Artinya apa? Artinya bahwa ada salah satu hubungan ya. Jadi istilahnya kalau misalnya terjadi yang namanya mutasi, nanti itu salah satu dari asam amino itu nanti berubah penyusunnya ya. Yang harusnya dia itu misalnya di sini asam glutamat, dia berubah menjadi apa? Menjadi valin. Misalnya tadi kan saya ingin itu. Asam glutamat, misalnya dia bentuknya asam glutamat. Tapi karena dia ada berubah ya, dia berubah menjadi bentuk valin ya. Jadi gugus alkilnya dia berubah. Lah perubahan ini misalnya terjadi di asam amino ya. Lah perubahan asam amino 1, misalnya tadi kan rangkaiannya ada banyak ya, misalnya ada 120. Misalnya ada 120 nih lisosom banyak banget. Lah ada satu titik ya yang dimana dia tuh harus asam glutamat ya. Dia tuh diganti oleh yang namanya valin karena terjadi mutasi. Sehingga apa? Sehingga tuh hemoglobin tadi itu tidak dapat melaksanakan proses karena apa? Dia sudah berubah bentuk. Tidak bisa yang namanya dia digunakan sebagai pembawa transport. Makanya kadang kalau misalnya kalian pernah ngomongin darah bulan sabit itu apa sih namanya? Leukemia ya? Bukan bulan sabit. Apa sih yang bulan sabit? Darah bulan sabit itu apa sih? Darah bulan sabit. Bukan PMI ya? Nah, anemia sel sabit ya atau sickle cell anemia ya. Jadi istilahnya karena dia itu ada kerusakan dari si asamnya ya. Nah, karena dia tuh ada kerusakan dari satu tadi, yang akhirnya malah dia tuh menyebabkan perusakan dari si hemoglobinnya dia. Sehingga dia tuh menjadi darahnya itu menjadi bulan sabit yang harusnya tuh dia bentuknya pipih atau globulin ya. Atau globular ya, dia tidak berubah, malah dia akhirnya menjadi bulan sabit karena dia rusak. Dan sudah selesai ya untuk kuliah hari ini. Monggo ada yang mau tanyakan mungkin mengenai masalah penyakit-penyakit, ya saya bisa jawab sebisanya karena saya bukan dokter ya. Sebenarnya protein itu banyak macamnya ya, nggak hanya makanan ya. Kadang kita hubungin protein itu dengan makanan. Padahal sebenarnya itu tidak ada, ya hubungannya dengan makanan itu ada. Cuman ya tidak semuanya itu kita ngomongin masalah makanan. Ki sapa guys yang absen ki? Ya Mbak Novel Andriani ki, urung tak kawan absen kok absen sih. Mani-maninya, berani-beraninya kamu. Baik, ada yang tanyakan? Mungkin sambil nunggu absen, sambil absen monggo nama underscore nim ya di kolom komentar ya. Kuliahnya berarti saya cepetin 2 menit ya. 10-20 menit ya, karena tadi telat 10 menit, nggak apa-apa. 10 menit buat ngantri, 10 menit buat absen. Sambil nunggu buat ada yang tanya. Mas Juan ada yang mau ditanyakan mungkin Mas Juan? Biasanya Mas Juan ini cocokan kapan? Mas Idar, Mas Hasani, nggak ada yang tanya ya dari laki-lakinya ya. Saya coba sih minta salah satu tanya ya. Sing lanang salah siji dengan berbangga hati mau takon. Jangan-jangan orang Cukup Pak, belum ada pertanyaan. Saya sih nggak ada pertanyaan. Mas Idar, yang katanya ansos nggak pernah sosialisasi, coba sih tanya sama saya apa gitu katanya. Wah, Idarnya Rono oke. Wah, turu ki. Balik kuliah langsung turu. Coba Mas Rizky, Mas Rizky. Mau tanya nggak Mas Rizky? Iya, Pak. Ada yang mau tanyakan nggak? Belum. Iya. Kayak si Hasannya kan aja 2 Petrus ya, Pak Takdun gue dari semester loro piye kayak. Kan, Pak. Ubah dari 2B ya, jangan 2B terus. Kamu udah semester 3 ini ya. 2B terus tak dong gue, mau tak semester loro mana gue balik. Oke, gitu aja ya, karena nggak ada yang tanya ya dari saya ya. Tanya ya ke saya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat.
Dan selalu berdoa ya, semoga kita dilindungi dari mutasi-mutasi gen ya, dan nanti semoga juga kita diberikan sehat ya, terus sama juga keturunan kita. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Silakan. Yuk. Monggo bisa live.